good nutrition, good lifestyle. Be healthy. This is Healthy Talk. Halo Sobat Sonora, selamat pagi untuk Anda semuanya. Senang sekali ya, saya Vina Putri yang hadir kembali untuk menyapa Anda di jam 10 pagi hari ini dalam program talk show Healthy Talk Sobat Sonora. Dan pada Rabu ini 6 September 2023, Healthy Talk hadir bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia Surabaya atau IDI Surabaya mengenai topik yang menarik untuk kita bahas Sobat Sonora, yaitu perawatan organ intim pasca melahirkan. Nah Sobat Sonora, melahirkan ini menjadi momen yang menegangkan sekaligus membahagiakan untuk seorang ibu. Setelah melahirkan, tubuh ibu akan mengalami berbagai perubahan. Salah satunya pada organ intim yang berperan pada masa kehamilan dan melahirkan. Oleh karena itu, sahabat Sonora, ibu membutuhkan perawatan yang mendukung agar pulih dengan baik. Lalu bagaimana dong Vina caranya untuk merawat organ intim pasca melahirkan? Nah, Anda bisa menyimak untuk program Healthy Talk pagi hari ini dan sudah hadir narasumber yang datang di studio Sonora Surabaya. Kita akan langsung sapa saja bersama dengan Dr. M. Dimas Abdi Putra, SPOG, Spesialis Obstetri dan Ginekologi. Selamat pagi Dr. Dimas, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sonora semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dokter? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya juga mengajak sahabat Sonora untuk yang bergabung ya, karena kita hari ini live interaktif tidak hanya di 98,0 Sonora Surabaya. Anda juga bisa mengakses melalui YouTube di Sonora Surabaya dan Anda juga bisa untuk tinggalkan live chat. Dan kita juga hadir melalui Facebook di 98,0 Sonora Surabaya dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 304 9800 dan juga teleponnya di 732 7102 selama berlangsungnya acara. Baik, langsung saja untuk obrolan kita pagi hari ini terkait dengan perawatan organ intim pasca melahirkan. Sebelum kita mengarah ke sana nih dokter, saya pengen tanya dulu ke dokter. Sejauh ini bagaimana menurut pengamatan dokter ya? Apakah para ibu pasca melahirkan ini sadar akan pentingnya merawat organ intim? Ya, oke, baik. Terima kasih Mbak Vina. Jadi seperti yang Mbak Vina sampaikan di opening tadi bahwa ibu melahirkan itu memang butuh proses perawatan tersendiri ya, karena perubahan organ reproduksi dari sebelum hamil kemudian berkembang hingga 5 sampai 10 kali lipat pada saat hamil. Bayangkan dari sebesar apukat menjadi sebesar bola basket begitu ya. Kemudian dari yang ukurannya diameternya hanya 2 cm sampai 2,5 cm dilewati kepala bayi menjadi 12 cm meningkat hingga 5 sampai 6 kali lipat. Tentu ada membutuhkan suatu perhatian khusus untuk melakukan perawatan di area situ dan sejauh ini terutama di masyarakat Indonesia tantangannya adalah pertama kita masih ada persalinan tradisional yang mungkin tindakannya kurang aseptik ya, persalinan dukun seperti contohnya begitu ya, dan itu sangat menjadikan suatu faktor risiko untuk menimbulkan masalah di kemudian hari. Yang kedua, ada mitos-mitos seperti tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu yang kadang-kadang justru menimbulkan masalah baru ya. Kadang-kadang ada bisikan-bisikan dari mungkin dari karena tetangga gitu ya, masih menggunakan ilmu-ilmu tradisional ya, kadang-kadang ada ramuan-ramuan khusus. Jadi itu ada tantangan-tantangan tersendiri untuk di Indonesia yang hal-hal yang seperti itu. Oleh karena itu pentingnya pemahaman tentang perawatan organ intim pasca melahirkan itu di situ supaya kita dokter memiliki visi yang sama dengan pasien. Kita nggak bisa menjalankan tugas ini hanya seorang diri, hanya dari suatu organisasi kedokteran saja tanpa ada kerjasama yang baik dengan pasiennya, tentunya dengan melakukan edukasi secara berkala. Edukasi ini diberikan untuk perawatan organ intim ini biasanya pasca melahirkan begitu atau memang sebelum melahirkan begitu tetap diedukasi begitu bagi dokter? Idealnya pada saat kontrol rutin itu seorang ibu, apalagi zaman sekarang ya, biasanya kita sudah dibekali pengetahuan dengan googling, dengan informasi dari influencer, dari TikTok, Instagram dan sebagainya bahwa pasca melahirkan tuh harus begini dan itu tentu terkadang membutuhkan konfirmasi yang lebih akurat kepada dokter supaya
tidak sesat informasi yang diterima dan tentu tidak menimbulkan efek yang bermasalah di suatu kemudian hari. Biasanya kalau saya melakukan praktek atau edukasi pribadi, biasanya kita lakukan sebelum melahirkan, sebelum persalinan, kemudian pada saat persalinan dan sampai kontrol setelah persalinan, dan itu harus selalu kontinu bahkan sampai 3 bulan pasca melahirkan, karena perubahan dari ibu hamil dari yang kondisi hamil kemudian kembali menjadi resolusi kembali ke posisi normal itu membutuhkan waktu yang kurang lebih 3 bulan. Oke, 3 bulan ya. Ini untuk melahirkan normal ya dokter ya? Normal ataupun sesar itu sesar. Sama saja ya. Yang membedakan adalah kalau sesar lewat perut, perawatan khususnya hanya ada tambahan untuk yang di perawatan luka di perut, tapi secara garis besar tidak berbeda jauh. Yang bikin mirisnya juga menurut yang dokter sampaikan di zaman 2023 ini masih ada yang melahirkan dengan cara tradisional. Betul. Seperti tidak ditangani dengan dokter seperti itu ya dokter ya, misalkan melalui dukun, kemudian perawatan pasca melahirkan juga dengan cara tradisional, mungkin dari bisikan tetangga atau mungkin dari turun temurun dari orang tua, kadang-kadangnya dari mertua, yang kayak itu gitu ya, dok, ya. Menjadi tantangan pada ibu pasca melahirkan itu karena dia mungkin tidak kuasa untuk melawan ya. Tidak kuasa melawan misalnya pada orang tua atau pada mertua atau pada neneknya gitu ya, kadang-kadang aduh gimana ya melawan kok ya ndak enak kok, kayaknya ndak elok gitu ya kalau kita, apalagi orang Jawa begitu ya, nanti diterangkan dengan ilmu-ilmu yang baru kok dibilangnya sok tahu ya, padahal kan ilmu itu berkembang, ilmu itu selalu berubah dan tidak bisa saklek pada suatu disiplin yang sudah lama berlangsungnya ya, karena banyak update di dunia kedokteran dan itu memang menjadi tantangan tersendiri gitu. Oke, baik. Jadi seberapa sadarkah para ibu-ibu ini untuk merawat organ intim pasca melahirkan? Ini masih butuh banyak sosialisasi, edukasi juga ya, terutama untuk masyarakat yang tinggal di daerah seperti itu ya dokter ya, yang butuh effort kerja keras untuk memberikan edukasi dan juga sosialisasi. Oke, terkait dengan topik kita pagi hari ini, merawat organ intim pasca melahirkan. Kenapa sih dok harus dirawat, dokter? Baik, jadi begini, ada 2 hal yang perlu kita sampaikan terkait perawatan organ intim pasca melahirkan itu. Yang pertama, perawatan yang aktif untuk harus dilakukan oleh ibu pasca melahirkan, dan yang kedua mengenali tanda bahaya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan mengapa kita perlu melakukan perawatan organ intim pasca melahirkan. Untuk yang pertama, untuk yang secara aktif melakukan perawatan itu yang pertama tentu menjaga higienitas ya, menjaga higienitas dari organ intim pasca melahirkan itu sangat penting, karena organ intim pasca melahirkan itu kita mengenalikan masa nifas ya. Masa nifas itu kita memberi batasan sampai 6 minggu atau kurang lebih 40 sampai 42 hari. Dan kondisi pada saat masa nifas itu organ intim itu sangat banyak cairan yang keluar dari situ ya, termasuk darah, lendir dan sebagainya, dan tentu perlu perhatian khusus supaya apa? Supaya menjaga kelembapan itu tetap tidak terlalu lembab. Artinya menghindari kelembapan yang berlebih ya, tentunya dengan cara melakukan pembersihan secara rutin, membilas setelah buang air kecil atau buang air besar dengan cara yang tepat ya. Kemudian tidak menggunakan pakaian dalam yang terlalu ketat atau bahan-bahan yang tidak menyerap keringat. Contohnya mungkin saya kurang paham ya, mungkin seperti bahan nilon, bahan spandex itu ya, mungkin sirkulasi udaranya itu kurang baik. Sebaiknya gunakan bahan-bahan yang dia mudah menyerap keringat dan juga sirkulasi udaranya bagus, sehingga apa? Sehingga kelembapan vagina tidak terlalu berlebih dan mencegah penumpukan bakteri yang tidak seharusnya ada di situ ya, dan dengan pembilasan juga bisa mengurangi berkumpulnya bakteri dengan cara membilas, flushing begitu ya, dibilas sehingga bakteri yang terkumpul di situ bisa hilang begitu ya. Itu untuk yang pertama, untuk menjaga higienitas. Yang kedua, mengatasi nyeri ya. Biasanya pasca melahirkan itu ada keluhan nyeri karena pertama bisa karena proses penjahitan, biasanya ada penjahitan ya, karena kalau Mbak Vina tahu, setelah melahirkan tuh biasanya ada robekan jalan lahir, kemudian kita jahit, dan biasanya ibu-ibu itu merasa nyeri di situ dan merasa takut untuk membersihkan, takut infeksi dan sebagainya. Itu sebenarnya kurang tepat ya, karena memang nyeri itu proses yang normal, yang mungkin yang perlu kita atasi adalah dengan menggunakan anti nyeri yang tepat
ya, menggunakan anti nyeri yang tepat, dan sebagian besar anti nyeri yang beredar di seperti paracetamol begitu ya, itu cukup aman untuk ibu yang menyusui dan itu bisa digunakan untuk kenyamanan seorang ibu pasca melahirkan. Dan yang kedua yang bisa dilakukan selain menggunakan anti nyeri yang baik itu dengan menggunakan kompres dingin. Oh, kompres dingin. Kompres dingin ya, bukan kompres hangat atau kompres panas, tapi kompres dingin dengan mungkin menggunakan air dingin yang diberi es, kemudian dilakukan rendam duduk pada saat mandi gitu, untuk mengurangi bengkak atau nyeri yang terjadi. Dan itu juga bisa dilakukan dengan penggunaan ice gel atau ice pack ya. Sekarang banyak menggunakan ice gel tuh, diletakkan di kulkas begitu, kemudian pada saat mandi bisa diletakkan di area yang kira-kira dirasa nyeri, dan itu bisa membantu seorang ibu untuk menjadi lebih nyaman ya. Kemudian yang ketiga setelah anti nyeri itu adalah dengan nutrisi yang baik ya. Nutrisi yang baik ini saya tadi sudah menyampaikan bahwa tantangannya di Indonesia kadang-kadang masih ada mitos dilarang minum ini, dilarang makan ini supaya lukanya cepat kering. Justru terbalik ya, justru yang benar adalah karena kita proses penyembuhan, dan tentu penyembuhan ini mengganti yang rusak menjadi diganti dengan yang baru, dan proses untuk memunculkan organ atau sel yang baru itu membutuhkan nutrisi yang sangat baik. Dan ibu hamil justru harus mengkonsumsi cukup kalori, cukup protein, kemudian minum juga harus banyak, dan harus diet tinggi serat. Diet tinggi serat ini fungsinya apa? Misalnya ada robekan di jalan lahir, kalau kita mengkonsumsi diet yang tinggi serat dengan minum air cukup, maka feses atau kotoran itu akan lunak dan tidak terjadi istilahnya konstipasi ya, wasir atau mungkin ya, Dok, sembelit gitu ya, sehingga BAB-nya akan kesulitan, keras, atos begitu ya, dan itu bisa menambah nyeri atau lukanya menjadi bermasalah kalau memang nutrisinya kurang baik ya. Jadi tidak ada masalah, silahkan makan apa saja selama yang pertama tidak ada alergi pada suatu bahan ya, misalnya alergi kacang ya tentu jangan dikonsumsi karena harus dihindari. Atau sejak awal misalnya ada penyakit penyerta misalnya dengan diabetes ya, tentu perhatikan konsumsi gula, atau dengan penyakit jantung koroner misalnya ya hati-hati dengan konsumsi yang mengandung kolesterol. Yang seperti itu memang perlu perhatian khusus. Tapi kalau secara umum ibu sehat, bayi sehat, persalinan aman, silahkan makan apa saja, tidak ada masalah selama tidak ada perhatian khusus dari dokter ya. Kemudian yang keempat yang perlu diperhatikan adalah istirahat yang cukup ya, karena istirahat yang cukup ini akan memperbaiki mood seorang ibu pasca melahirkan ya. Ibu pasca melahirkan ini kan biasanya dia stressful ya, karena mungkin ada bayi baru lahir, tidurnya terganggu, harus bangun tengah malam, menyusui dan sebagainya, dan dibutuhkan istirahat yang cukup supaya tadi perawatan aktif tadi itu bisa dilakukan. Kadang-kadang ibu pasca melahirkan itu fokusnya pada bayinya, tapi lupa merawat diri, dan itu cukup berbahaya lah, cukup akan beresiko masalah di kemudian hari kalau ibu melahirkan itu tidak merawat diri ya. Jadi istirahat cukup itu akan membantu memperbaiki mood ya, memperbaiki nafsu makan, memperbaiki sisi psikologis seorang ibu karena istirahatnya cukup. Jadi dia ada kesempatan untuk melakukan perawatan diri secara optimal. Kira-kira 4 itu yang utama untuk melakukan perawatan aktif dari ibu pasca melahirkan. Ini bisa dilakukan secara mandiri begitu ya. Betul. Di rumah. Nah, ngomong-ngomong soal istirahat cukup tadi, ini ada masukan dari teman saya nih dokter, kebetulan juga pasca melahirkan, katanya dia bilang seperti ini, kalau misalkan bayinya tidur kita harus ikut tidur juga kayak gitu, itu benar nggak sih, Dok? Benar. Ya sebenarnya ya itu kan ilmu di lapangan gitu ya. Jadi memang kalau ibu melahirkan itu kan ya tanggungannya jadi tambahan ya, karena dia harus menyusui, bangun setiap saat ya. Memang benar. Jadi manfaatkan waktu yang singkat, yang sempit itu pada saat bayi tidur, gunakan juga untuk tidur. Dan memang tidak mudah terkadang ya, tidak mudah karena kadang-kadang banyak hal lain yang menyebabkan ibu itu tidak bisa tidur pada saat bayi waktunya tidur, dan pada saat dia mulai tidur bayinya udah waktunya bangun. Jadi di sini kadang-kadang harus ada kerjasama juga dengan suami tentunya ya. Jadi suaminya juga harus paham bahwa beban seorang ibu pasca melahirkan itu cukup berat, beban psikologis, apalagi belum selesai pengaruh hormon yang kadang-kadang mengganggu sisi psikologisnya seorang ibu, mengganggu mood swing dan sebagainya. Tentu itu perlu kerjasama juga dari suami, mungkin ya
sekedar belajar mengganti popok gitu ya, memandikan itu kadang-kadang juga memberikan efek psikologis yang sangat baik, suportif terhadap seorang ibu pasca melahirkan. Jadi benar, kalau misalnya ada kesempatan untuk tidur saat bayi tidur, silahkan digunakan dengan baik. Nah, ini untuk menjaga kewarasan katanya dokter Benar, ya. menjaga kewarasan ya, karena memang sisi psikologis itu sangat tergantung dengan kualitas tidur kita. Oke, biar moodnya juga baik, nggak gampang emosi ya. Apalagi kalau Betul. udah bayi rewel ini juga agak susah. Belum lagi Betul. suaminya misalkan pas dinas jauh, Ya, kemudian betul. misalkan ada suami tapi nggak bisa diajak kerjasama. Wah, ini bisa ribut kayak gitu sahabat Sonora. Itu tadi ya beberapa treatment yang dilakukan. Tentunya kenapa sih itu merawat organ intim itu penting sahabat Sonora, terutama untuk pasca melahirkan. Selain juga menjaga higienitas, kemudian bisa juga untuk mengatasi nyeri Anda habis melahirkan begitu sahabat Sonora, dan Anda juga bisa melakukan kompres dengan air dingin begitu. Betul. Dan juga jangan lupa untuk menjaga nutrisi Anda sahabat Sonora, makanya juga diperhatikan kemudian diet tinggi serat begitu ya. Jadi yang diutamakan makanan-makanan yang berserat ya dokter ya, Betul. diusahakan untuk Buah, sayur dikonsumsi gitu ya. oleh ibu hamil, ibu melahirkan begitu ya, pasca melahirkan. Kemudian jangan lupa untuk istirahat cukup. Nah sahabat Sonora jangan kemana-mana dulu, kita nanti akan kembali lagi. Saya juga mengundang Anda sahabat Sonora untuk bergabung ya mengenai perawatan organ intim pasca melahirkan. Mungkin Anda punya pengalaman nih, bagaimana sih perawatan pasca melahirkan terutama di organ intim Anda, ataupun Anda mungkin punya keluhan ataupun beberapa masalah, mungkin bisa Anda tanyakan aja di pagi hari ini sahabat Sonora dalam program Healthy Talk. Tetap bersama kami di Sonora FM 98 Surabaya. Masih Anda dengarkan Healthy Talk hanya di Sonora Surabaya. Tahukah Anda, fase paling penting untuk mencegah anak stunting ada pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Fase ini dimulai sejak terbentuknya janin pada kehamilan sampai dengan anak berusia 2 tahun. Jika dalam fase 1000 hari kehidupan ini asupan gizi tidak tercukupi, maka pertumbuhan anak akan terganggu. Saat ini, Indonesia berjuang untuk keluar dari tingkat prevalensi stunting yang masih tinggi, yaitu sebesar 24%. Karenanya, pemerintah tidak bisa bergerak sendiri. Kolaborasi dengan semua pihak adalah kunci menciptakan generasi bebas stunting. Jadilah orang tua asuh bagi anak stunting dengan memberikan 1 atau 2 butir telur setiap hari selama 3 atau 6 bulan. Sonora mengajak Anda untuk bisa memberikan bantuan langsung dalam bentuk telur ayam atau donasi uang yang akan kami salurkan kepada anak stunting melalui Posyandu atau Puskesmas di Kota Surabaya. Untuk membeli 1 butir telur bagi 1 orang anak asuh selama 3 bulan berturut-turut membutuhkan dana Rp300.000. Bantuan Anda ini bisa disalurkan melalui rekening BCA 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora dengan memberikan keterangan transfer Sonora Peduli Stunting. Sekali lagi, bantuan bisa Anda salurkan melalui rekening BCA 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Dan jangan lupa memberikan keterangan transfer Sonora Peduli Stunting. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Radio Sonora Surabaya di nomor telepon 031-732-7102 atau WhatsApp 0811-304-9800 Senin sampai Jumat di jam kerja. Ayo, ciptakan generasi bebas stunting untuk Indonesia yang lebih maju. 51 tahun Sonora Network, kolaborasi untuk Indonesia. Healthy Talk. Baik sahabat Sonora, terima kasih Anda masih menyimak program Healthy Talk bersama dengan ID Surabaya terkait dengan perawatan organ intim pasca melahirkan. Saya masih ditemani bersama dengan Dr. M. Dimas Abdi Putra, SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi. Nah sahabat Sonora, di segmen pertama tadi kita sudah mengetahui ya seberapa penting ya untuk merawat organ intim pasca melahirkan, dan juga kenapa sih organ intim itu perlu dirawat pasca melahirkan. Tentunya yang ingin Anda tanyakan juga boleh sampaikan aja melalui WhatsApp
di 0811 304 9800. Dan kita hari ini juga hadir melalui live streaming melalui YouTube di Sonora Surabaya. Jangan lupa untuk tinggalkan live chat dan juga untuk Facebooknya di 98,0 Sonora Surabaya. Nah dokter, untuk perawatan pasca melahirkan untuk normal dan juga sesar, ini apakah ada perbedaan dokter? Ya, baik, terima kasih Mbak. Secara garis besar tidak ada perbedaan ya, karena yang berubah itu sama, maksudnya dari proses baik normal melahirkan tuh proses kembalinya organ itu sama yang kembali ya. Jadi rahim, vagina sama, dari yang semulanya besar menjadi kecil. Cuma pada yang pembedahan dengan sesar yaitu ada perawatan tambahan, yaitu melakukan rawat luka pada bekas operasinya ya. Tambahannya hanya itu saja, yang selebihnya kurang lebih sama, dan mungkin lagi yang membedakan adalah luka pada jalan lahir pada proses persalinan sesar tidak ada, tapi diganti dengan luka pada dinding perut. Nah, itu bedanya. Tapi secara seperti nutrisi, kemudian higienitas itu pada dasarnya tidak ada perbedaan yang berarti. Mungkin yang berbeda mungkin kalau sesar itu karena dia ada nyeri di perut ya. Kadang-kadang ibu itu kesulitan untuk berdiri, untuk bangun, atau proses misalnya waktu BAB kesulitan saat untuk jongkok gitu ya, mungkin harus dibantu dengan toilet duduk begitu ya. Itu yang memang harus ada penyesuaian khusus pada kasus kondisi sesar ibu persalinan pasca operasi ya, pasca sesar ya. Dan biasanya ada atensi khusus untuk pengelolaan nyeri, karena luka sesar dan luka dari jalan lahir itu tentu lebih lebar luka operasi sesar ya, dan pengelolaannya dengan menggunakan anti nyeri yang lebih intensif begitu aja. Sebenarnya itu saja perbedaan, tapi secara garis besar tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Tapi kalau untuk luka pada jahitan operasi begitu ya, entah itu sesar ataupun melahirkan dengan jalan lahir di vagina seperti itu ya dokter ya, itu katanya lebih cepat yang normal ya dokter ya? Ya benar sekali ya. Jadi memang kalau sesar itu penyembuhan lukanya mungkin secara normal tanpa komplikasi ya, mungkin maksimal akan terjadi selama 3 bulan ya. Karena kita lakukan irisan, kita istilahnya itu ndedeli yang baik, kemudian kita bongkar, itu tentu membutuhkan waktu yang cukup lama, kurang lebih kalau pemulihan secara total itu sekitar 3 bulan. Dan karena lukanya juga cukup besar, tentunya proses penyembuhannya juga akan lebih lama. Tapi kalau persalinan normal mungkin lukanya hanya sekitar robekan jalan lahirnya mungkin sekitar 1 cm sampai 2 cm begitu ya. Dan area jalan lahir itu pembuluh darahnya, vaskularisasinya atau nutrisinya sangat baik, sangat baik. Jadi terkadang nenek-nenek kita kalau kita mungkin tahu ya, zaman dulu ya lahir-lahir aja ndak dijahit pun ya rapat-rapat sendiri kan, begitu ya. Elastis ya dokter ya? Ya karena sangat elastis ya. Tapi karena perkembangan zaman tentu harus ada perbedaan. Kita tidak boleh membiarkan begitu saja. Nah, itu dengan dasar itu ya, dengan dasar ilmu-ilmu zaman dulu bahwa nggak diapa-apakan aja pun bisa nyambung sebenarnya ya, asalkan cukup bersih ya. Itu yang membedakan memang luka di persalinan normal itu jauh lebih cepat sembuhnya. Dan memang kalau sudah ada bekas operasi sesar, maka persalinan berikutnya harus dengan perhatian khusus ya, tidak bisa seperti persalinan normal seperti yang biasa. Gitu. Manfaatnya apa dok untuk jangka panjangnya ketika si ibu ini melakukan perawatan organ intim, daripada ibu yang mungkin nggak sadar begitu, karena merawat organ intim itu ternyata perlu loh pasca melahirkan. Jadi yang perlu diwaspadai itu, yang perlu disampaikan itu adalah edukasi yang cukup ya. Edukasi yang cukup itu bahwa merawat diri pasca melahirkan itu sangat penting ya, bahwa merawat diri pasca melahirkan itu sangat penting untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi badan yang sudah 9 bulan pasca melahirkan, kemudian proses persalinannya yang juga cukup exhausted ya, cukup melelahkan, dan itu perlu perhatian khusus. Tidak mungkin seorang ibu itu akan kembali pulih gitu kalau dia tidak aktif atau tidak memberikan perhatian khusus terhadap dirinya sendiri pasca melahirkan. Jadi menurut saya edukasi yang seperti itu sangat dibutuhkan. Mungkin perlu dibantu oleh tenaga kesehatan yang menolong saat sebelum melahirkan, saat proses persalinan, dan saat setelah melahirkan, sehingga
seorang ibu pasca melahirkan itu sudah punya modal ilmu pengetahuan bahwa oh aku itu harus begini setelah melahirkan dan aku harus banyak hal yang harus aku perhatikan, bukan melulu pada bayinya saja, tapi dirinya sendiri pun perlu juga untuk dilakukan perawatan sehingga ya bisa pulih dengan baik ya. Mungkin kita ingat ya zaman kita masih kecil mungkin ya, proses perawatan persalinan itu sudah diperhatikan oleh orang-orang tua kita, seperti misalnya menggunakan Stagen ya. Itu kan bagian dari merawat diri ya, meskipun secara tradisional, tapi itu juga bagian dari merawat diri, dan itu sebenarnya adalah ya sama, hanya eranya yang berbeda ya. Mungkin yang era sekarang kita lebih banyak ilmu-ilmu baru dengan penyesuaian ilmu-ilmu baru, tapi sebenarnya perawatan diri itu sudah dilakukan sejak dulu kala dan itu harusnya tetap dilanjutkan, terutama yang baik ya. Kalau yang tindakan-tindakan yang tidak steril tentu harus dikurangi. Oke, perubahan-perubahan apa saja sih yang dirasakan oleh si ibu ya pas yang melahirkan, terutama terkait dengan area organ intim ini dokter? Tapi nanti ya dijawab ya dokter ya setelah usai jeda berikut ini Sahabat Sonora. Kita masih tunggu ya untuk komentarnya Sahabat Sonora. Ini kebetulan juga sudah ada yang masuk yang bergabung melalui YouTube Sonora Surabaya. Nanti kita akan bacakan Sahabat Sonora di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Healthy Talk. Masih Anda dengarkan Healthy Talk hanya di Sonora Surabaya. Mau kemana nih pagi-pagi gini? Jogging dong. Yuk ikut. Ogah, males keringetan. Ya elah, keringetan itu sehat kali. Bisa membuang racun dari dalam tubuh. Terus kalau dehidrasi gimana? Nggak bakal dehidrasi lah. Nih, gue selalu bawa Cheers Alkaline Powered kalau pas jogging. Cheers Alkaline Powered nggak cuma air mineral biasa. Kandungan alkaline dengan pH up to 8,5 membantu tubuh terhidrasi maksimal. Jadi badan segar sepanjang hari dan gak bakal dehidrasi. Dengan Cheers Alkaline Powered, gue berani berkeringat. Wah, mau dong. Buat gue ya. Enak aja, beli sendiri dong. Di toko sebelah juga jual. Udah gue jogging dulu ya. Keburu siang nih. Tunggu dulu dong. Gue ikut. Cheers Alkaline Power, air minum dengan pH up to 8,5 membantu menyeimbangkan pH tubuh sehingga badan tetap bugar dan tidak mudah sakit. Cheers Alkaline Power bisa didapat di Hypermart, Giant, Ranchmart, Lotte Mart, dan toko-toko di sekitar kamu. Cheers Alkaline Power, berani berkeringat. Healthy Talk. Terima kasih Sahabat Sonora, Anda masih menyimak Healthy Talk bersama dengan ID Surabaya terkait dengan perawatan organ intim pasca melahirkan. Dan Sahabat Sonora yang mau bergabung, kita masih tunggu untuk komentar, untuk pertanyaan-pertanyaan dari Anda Sahabat Sonora sampai jam 11 siang nanti. Nah, ini masih terkait dengan perawatan organ intim pasca melahirkan nih dokter. Nah, sebenarnya untuk ibu melahirkan sendiri, ini sebenarnya apa sih dokter yang dirasakan oleh para ibu? Perubahan-perubahan apa saja yang terlihat begitu ya? Secara nyata begitu terkait dengan organ intim nih dokter. Baik, terima kasih Mbak. Yang pertama perubahan secara garis besar ya. Pertama adalah rahim. Rahim itu startnya dia hanya sebesar apukat, kemudian pada saat hamil membesar hingga sebesar bola basket, kemudian dia melahirkan dan proses resolusinya dari yang besar hingga kembali menjadi kecil kembali seperti ukuran normal itu memang membutuhkan waktu ya. Pertama itu rahim, yang kedua adalah vagina ya. Vagina atau jalan lahir ini yang awalnya liangnya hanya 2,5 cm, kemudian dilewati bayi dengan ukuran 12 cm kepala bayi dan meningkat hingga 6 kali lipat ya. Itu dari yang lebar itu kembali melakukan resolusi, mengembalikan elastisitasnya menjadi ke ukuran normal kembali. Yang biasanya yang paling rentan terjadi perubahan memang di area kemaluan yang luar ya, yang vagina itu biasanya dia ada keluhan bengkak, keluhan ada nyeri atau perih ya, kemudian ada juga perdarahan dan terkadang ada juga keputihan. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan, dan yang mau saya sampaikan di sini, kita perlu mengenali tanda-tanda bahaya. Mengenali tanda-tanda bahaya kapan seorang ibu pasca melahirkan itu adalah butuh
pertolongan tenaga kesehatan atau dokter ya. Misalnya yang pertama ada perdarahan ya. Perdarahan ini normalnya masa nifas memang 42 hari ya, dengan jumlah perdarahan yang mungkin 1 minggu pertama cukup banyak, kemudian seiring berjalannya waktu maka perdarahan itu harusnya sedikit dan sampai akhirnya dia tidak lagi perdarahan ya. Kemudian akan jadi masalah kalau perdarahan ini ternyata banyak ya. Kalau saya memberikan batasan bahwa kalau perdarahan itu biasanya kan menggunakan pembalut ya. Kalau perdarahan itu menjadi satu pembalut penuh, maka itu adalah suatu tanda bahwa seorang ibu pasca melahirkan ini terjadi perdarahan pasca salin, dan itu membutuhkan pertolongan seorang tenaga kesehatan ya, seperti dokter bidan atau ke puskesmas misalnya. Intinya jangan harus dievaluasi jumlah perdarahannya. Kalau memang cukup banyak, maka sebaiknya lakukan pemeriksaan ya. Yang kedua, selain perdarahan adalah nyeri. Kalau nyeri, tentu nyeri ini sifatnya subjektif ya. Ada orang yang nyeri, toleransi nyerinya cukup baik sehingga dia dengan intensitas sekian dia masih tahan, tapi ada juga yang intensitasnya kecil, dia sudah tidak kuat nyeri. Yang mau saya sampaikan adalah kalau memang seorang ibu merasa nyeri di area kemaluannya dan itu dia tidak bisa menahan nyerinya dengan menggunakan obat juga dia juga tidak sanggup, maka harus dilakukan pemeriksaan ya. Jangan-jangan misalnya ada bengkak yang tidak normal ya, bengkaknya terlalu berlebih, atau ada jahitan yang misalnya kurang optimal, kurang sempurna sehingga terjadi pembengkakan ya, ada gumpalan darah di situ, dan itu juga butuh pertolongan seorang tenaga kesehatan ya. Kemudian yang ketiga, ada keputihan yang tidak wajar ya. Normalnya keputihan itu pasca melahirkan biasanya terjadi pada saat masa nifas ya, setelah darah keluar kemudian perlahan-lahan muncul lendir berwarna merah, kemudian berubah menjadi kecoklatan dan perlahan-lahan menjadi bening seperti putih telur. Itu adalah proses yang normal. Namun akan jadi masalah kalau keputihan itu berubah warna menjadi kuning atau kuning kehijauan. Itu adalah tanda bahwa sudah terjadi infeksi, ada penumpukan bakteri di situ sehingga dia menghasilkan produk-produk yang seperti nanah begitu ya. Mungkin kita tahu nanah warnanya kuning kehijauan ya, kira-kira seperti itu, dan itu tanda bahaya pada seorang ibu bahwa seorang ibu harus mendapatkan pertolongan ya, karena kalau tidak infeksi yang dibawa bisa naik ke atas menjadi infeksi di area rahim dan bisa berujung pada ya angkat rahim dan sebagainya, dan organ-organ yang lain bisa bermasalah juga ya. Kemudian yang keempat ada gangguan buang air kecil ya. Ibu pasca melahirkan itu saat persalinan tuh prosesnya kan melelahkan ya. Kalau lahir normal gitu kadang-kadang enggak selalu lancar. Nah, pada kasus-kasus yang persalinannya sulit bisa terjadi gangguan berkemih. Gangguan berkemih ini ada dua. Satu, ada yang dia tidak bisa berkemih, misalnya pasca melahirkan kok selama 6 jam terakhir kok aku nggak kebelet sama sekali. Dicoba ke toilet kok juga nggak keluar. Ini artinya ada kandung kencing yang bermasalah. Dia tidak melakukan proses yang sebagaimana mestinya. Harusnya tiap 4 jam sekali kalau kita konsumsi minum normal, kandung kencing itu terisi dan pasti kita kebelet. Tapi kalau ibu hamil bermasalah kandung kencingnya, dia tidak bisa kebelet. Rasa kebelet itu hilang dan itu menjadi penumpukan air kencing, air seni atau urin itu di kandung kencing, dan itu justru harus segera dilakukan tindakan, minimal dilakukan pemasangan selang kateter untuk mengevakuasi urin tadi dan mencegah kerusakan ginjal ya, karena buntu gitu ginjal bisa bermasalah kalau dibiarkan terlalu lama. Nah, itu butuh perhatian segera. Selain tidak bisa berkemih, ada juga gangguan justru bocor ya, karena proses persalinan ada urinnya bocor, yang harusnya urin itu keluar dari saluran kencing, tapi karena bocor ada saluran yang tidak semestinya, urinnya itu keluar dari kemaluan, dan itu tidak bisa ditahan biasanya. Kalau kita bisa menahan kan ya, kita bisa mengontrol kapan kita ingin pipis atau tidak, tapi kalau ada masalah, urin yang keluar itu tidak bisa dikendalikan dan itu keluar lewat vagina, karena saluran kencing dan vagina itu berbeda tempat dan harusnya tidak ada koneksi. Nah, itu kalau ada koneksi dan bocor, maka ini ada masalah. Artinya ada saluran yang tidak seharusnya, dan itu harus dilakukan pemeriksaan ke dokter kandungan ya, karena itu harus dilakukan istilahnya penjahitan ulang mungkin 3 bulan pasca persalinan, menunggu jaringan-jaringan yang tadi bengkak tadi kembali ke posisi yang baik dulu, kemudian baru kita lakukan reparasi atau repair ya bahasa ininya. Dan selama menunggu proses 3 bulan tentu PR-nya tetap yang menjaga higienitas, minum harus cukup banyak untuk melakukan flushing, menghindari pengumpulan bakteri dari kencing ya, supaya tetap keluar, kemudian diet tinggi serat dan sebagainya.
Dan yang berikutnya adalah gangguan buang air besar. Gangguan buang air besar ini normalnya kalau kita buang air besar tentu kita lewat saluran yang belakang ya. Tapi ada masalah kalau ternyata ada kebocoran dari kotoran itu yang keluarnya lewat kemaluan. Oh, ada ya dokter kasus Ada itu? seperti Oke, itu. oke. Jadi ada rongga yang menghubungkan antara kemaluan dan maaf ya anus, sehingga kotoran itu masuk ke vagina dan itu menimbulkan masalah baru dan itu mengganggu sekali, mengganggu kualitas hidup karena pasti tidak nyaman, berbau, risih dan mungkin kalau yang muslim terganggu ibadahnya begitu ya. Dan itu salah satu tanda yang perlu diwaspadai, perlu dipahami juga, itu membutuhkan pertolongan ya, membutuhkan pertolongan seorang tenaga kesehatan. Kenapa kok bisa terjadi kebocoran di kotoran hingga ke vagina? Itu biasanya penyebabnya pertama mungkin proses persalinannya sendiri memang sulit dan lama begitu ya, sehingga ada jaringan-jaringan yang rusak. Yang kedua bisa pada saat ada robekan jalan lahir ya, ternyata luas sampai ke anus karena vagina dan anus itu dekat sekali jaraknya. Kemudian dilakukan penjahitan yang mungkin kurang optimal atau perawatan pasca penjahitannya kurang optimal sehingga terjadi penyembuhan yang juga kurang optimal dan ada hubungan pada akhirnya ada terowongan yang menghubungkan antara vagina dan anus dan itu salah satu tanda yang harus diperhatikan oleh ibu pasca melahirkan bahwa dia butuh pertolongan tenaga kesehatan. Itu yang menjadi perhatian ya. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika mohon maaf ya kotoran begitu keluarnya melalui vagina seperti itu ya. Itu tidak bisa ditahankah oleh pasien atau Nggak memang bisa tentunya ya. seperti darah yang mengalir kayak gitu nggak bisa betul, ditahan ya dokter betul, ya? karena fungsi anus itu kan pooling ya. Pooling itu mengumpulkan. Kalau saluran cerna itu kan ada yang di atas mengunyah, kemudian mengolah, mentransfer, dan yang terakhir di bawah itu mengumpulkan, pooling lah. Kalau anus ini mengumpulkan tentu kalau dia terisi ya otomatis karena ada lubang ya, apalagi anus posisinya di bawah, pasti otomatis dia akan merembes ke kemaluan. Jadi memang itu tidak bisa ditahan kalau yang seperti itu. Itu biasanya untuk kasus yang pasca melahirkan normal? Normal. Oh, kebanyakan normal ya dokter normal ya, kasus karena itu ya? karena mungkin ya itu tadi ada trauma atau robekan jalan lahir dengan penyembuhan yang kurang optimal ya, dan itu memang membutuhkan pertolongan seorang dokter ya. Tapi bukan berarti untuk pasca melahirkan sesar aman-aman aja ya dokter ya? Ya, komplikasinya beda ya. Beda itu kan ya. komplikasi persalinan normal. Kalau komplikasi persalinan sesar mungkin lukanya bisa bermasalah, luka operasinya misalnya ada bernanah ya, kemudian ya karena takut makan ini makan itu, nutrisinya kurang dia jadi terbuka lukanya. Itu ya pada operasi sesar. Tapi benar nggak sih dok ketika pas melahirkan secara sesar itu untuk penyembuhan lukanya benar-benar kering itu bisa sampai 2 tahun? Benar nggak sih dok? Oh enggak. Kalau 2 tahun enggak ya. Jadi tidak ya? Tidak 2 tahun. Mungkin yang dimaksud adalah jarak antar persalinan berikutnya. Memang dianjurkan itu 2 tahun karena tentu kalau jarak terlalu dekat itu kan operasi sesar itu kan melukai rahim ya. Kita memang harus mengoptimalkan penyembuhan rahim. Ya memang dianjurkan 2 tahun, tapi proses penyembuhannya sendiri itu sebenarnya selesai di 3 bulan sampai 6 bulan pertama. Tapi supaya baik, supaya tidak terlalu dekat juga jaraknya gitu ya, kita biasanya menganjurkan bahwa 18 bulan sampai 2 tahun baru boleh hamil lagi. Oleh karena itu pentingnya KB ya. Jadi pentingnya KB supaya jaraknya diatur dengan baik, tidak terlalu dekat. Ya, kalau terlalu dekat tentu banyak komplikasi-komplikasi baik itu dari sisi medis maupun sisi sosial ya, mungkin finansial dan sebagainya belum siap dan sebagainya, kok dia hamil lagi ya, itu pentingnya penggunaan kontrasepsi ya. Itu tadi ya sahabat Sonora untuk tanda-tanda bahaya yang perlu diwaspadai terutama untuk ibu pasca melahirkan, kapan harus dibawa ke dokter. Tanda-tanda bahayanya tadi ya macam-macam ya sahabat Sonora, ada pendarahan, ada nyeri, kemudian keputihan, masalah dengan buang air kecil, kemudian buang air besar juga begitu sahabat Sonora. Nah ini dokter ada pertanyaan yang sudah bergabung melalui YouTube Sonora Surabaya. Ada Ibu Neisha. Selamat siang Bu Neisha. Dokter, gimana cara merawat luka pasca melahirkan normal biar nggak infeksi, bau dan bernanah? Apakah boleh memakai cairan pembersih organ wanita biar nggak bau, dokter? Baik, ya. Begini, secara prinsip intinya adalah cukup dijaga dengan baik, dengan bersih ya. Misalnya tadi menggunakan air bersih saja, tidak perlu menggunakan obat yang aneh-aneh, tidak perlu menggunakan cairan dengan antiseptik, tidak perlu menggunakan misalnya air hangat gitu, tidak perlu.
cukup dengan air bersih dan air mengalir, dibersihkan secara rutin pada saat buang air kecil, buang air besar, dan jangan takut untuk menyentuh atau membersihkan atau melakukan wiping gitu ya, mengelap gitu ya. Jangan terlalu takut, gunakan kain bersih gitu. Kalau memang ada lendir, ada kotoran yang mengganggu di situ, biasanya ada lendir putih-putih begitu, itu dibersihkan saja, tidak ada masalah dan jangan terlalu takut. Silakan dibersihkan dengan air bersih, cukup dengan itu saja. Apakah penggunaan cairan-cairan pembersih kemaluan itu ya, sabun sirih dan gitu sebagainya ya. begitu ya, itu tidak dianjurkan sebenarnya ya. Tidak Itu dianjurkan. tidak dianjurkan ya, karena bisa menggeser bakteri yang baik ya, bisa mengganggu bakteri yang baik di vagina. Vagina itu kan tidak steril ya, normalnya dia banyak kuman-kuman baik yang menjaga kelembapan, menjaga keasaman vagina, sehingga kuman baik itu menang melawan kuman yang jahat begitu ya, gampangnya begitu. Tapi kalau diberikan obat-obat douche vagina, itu namanya douche ya, yang menggeser pH vagina, itu bisa terjadi justru kuman yang baik tadi yang harusnya dia berfungsi untuk sebagai tentara di daerah vagina itu juga tereliminasi, tereradikasi, tersingkir begitu ya, sehingga dia vagina tidak punya proteksi lagi. Justru ini yang menyebabkan bakteri yang jahat tadi menjadi lebih dominan, dan yang menyebabkan tadi benanah dan sebagainya itu tadi ya, salah satunya itu. Kalau terlalu sering menggunakan cairan-cairan pembersih vagina justru menimbulkan masalah baru, bisa menimbulkan keputihan dan infeksi. Nah, kapan sih diperlukan penggunaan douche vagina seperti sabun sirih dan sebagainya? Itu kalau memang keputihannya sangat mengganggu. Keputihan sangat mengganggu, atau misalnya sudah harus bekerja misalnya ya, setelah istirahat bekerja masih ada keputihan, boleh digunakan hanya dalam waktu mungkin maksimal 4 jam. Misalnya sehari mungkin hanya 2 kali melakukan seperti itu, tidak boleh terlalu sering, dan tidak harus rutin setiap hari. Hanya memang benar-benar dibutuhkan pada saat ya kerja saja. Setelah itu kalau memang sudah selesai kerja, supaya tidak terlalu mengganggu, ya tidak perlu digunakan. Meskipun itu pakai cara tradisional, misalkan dari dulu ya, dari ibu atau dari orang tua pakai sirih yang direbus kayak gitu ya dokter ya, mengurangi baunya gitu dokter, itu juga tidak diperbolehkan. Tidak dianjurkan ya. Memang sirih memang ada sifat antiseptik ya. Ya memang luar biasanya Indonesia itu banyak sekali rempah-rempah yang sangat bermanfaat untuk kita. Saya sendiri pun paham, dan mungkin saya juga tahu karena saya juga di rumah kadang-kadang juga menggunakan itu, tapi bukan sebagai perawatan organ intim gitu ya, tapi sebagai hal yang lain. Dan memang apakah dianjurkan, sampai sekarang belum ada penelitian yang menganjurkan seperti itu ya. Dan sebaiknya kalau yang tidak terjamin sterilitasnya, kebersihannya dan sebagainya, sebaiknya sih dihindari saja ya, tidak perlu terlalu sering seperti itu. Baik, jadi cukup dibasuh dengan air bersih saja begitu ya. Dan betul. untuk cara basuhnya dari depan ke belakang ya, seperti itu ya dokter. Jangan dari ya. belakang ke depan ya, karena belakang itu jalurnya bakteri ya. Tapi di depan ke belakang, sehingga kolonisasi bakteri atau kumpulnya bakteri itu terbuang sekalian begitu ya, bukan malah kita menaikkan dari belakang ke depan, malah masuk nanti. Baik, masih ada 3 pertanyaan lagi dokter. Nanti kita akan sampaikan ya Sobat Sonora setelah usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Healthy Talk. Masih Anda dengarkan Healthy Talk hanya di Sonora Surabaya. Sekarang Radio Sonora Surabaya sudah bisa didengarkan di portal Radio Garden. Suara lebih jernih dan bisa diakses dimanapun juga. Caranya gampang, tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Langsung deh, Anda bisa menikmati program-program acara seru di Radio Sonora Surabaya dimanapun dan kapanpun Anda mau. Still on 98.0 Sonora FM News, Traffic and Music. Hai, back again with me di sini, dan udah satu malam aja. Di udah program favorit kamu di mana lagi kalau bukan di Asia Musik. Sekali lagi, caranya gampang. Tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Dengerin Radio Sonora, kini ada di genggaman Anda. Radio Sonora Healthy Talk.
Terima kasih sahabat Sonora, Anda masih menyimak Healthy Talk bersama dengan ID Surabaya. Kita masih membahas perawatan organ intim pasca melahirkan bersama dengan Dr. M. Dimas Abdi Putra SPOG, spesialis obstetri dan juga ginekologi. Nah sahabat Sonora, saya akan menjawab dulu ya pertanyaan yang sudah masuk di YouTube Sonora Surabaya. Untuk yang berikutnya nih dokter, ini ada Ibu Fea. Selamat siang Bu Fea. Untuk ibu yang melahirkan normal, posisi duduk yang seperti apa dok agar tidak nyeri? Disarankan pakai kursi yang ada bantalannya kah atau kursi yang keras? Ya baik, terima kasih. Pada prinsipnya sih kalau kenyamanan ini tentu subjektif ya, tergantung ibunya nyamannya seperti apa. Tapi yang jelas memang bantalan kursi yang lembut, yang baik sirkulasinya tentu jauh lebih baik daripada yang keras ya. Ada juga kan misalnya sekarang kan ada juga bantalan yang berisi air ya. Air itu baiknya dia di dalam itu dia tidak statis tapi dinamis bergerak gitu ya. Itu juga membantu sirkulasi dan membantu kenyamanan ibu pasca melahirkan. Kalau duduknya tidak ada perhatian khusus, silahkan duduk bagaimana nyamannya. Yang mungkin yang jadi perhatian adalah pada saat BAB ya mungkin itu ya. Kadang-kadang orang-orang itu saya sering temukan juga pasca melahirkan takut BAB jongkok. Ya justru kadang-kadang dia BAB-nya berdiri. Itu juga kadang-kadang dapat bisikan-bisikan ya dari tetangga dan sebagainya. Nggak susah bahwa, tuh BAB berdiri. Jangan jongkok nanti jahitannya nggak jadi. Itu justru salah banget ya. Justru jongkok itu adalah BAB jongkok itu adalah posisi yang sangat dianjurkan, yang paling baik karena tekanan pada perut itu maksimal sehingga kotoran mudah keluar dan loose gitu ya, tanpa hambatan begitu ya, langsung lewatnya ya, gitu ya. ya. Nah, misalnya tidak berani jongkok ya, misalnya tidak berani jongkok dan adanya kloset duduk, boleh juga, cuma mungkin bisa dibantu dengan kaki itu diberi dingklik begitu ya, yang agak tinggi. Nah, bisa membayangkan ya Mbak ya. Jadi posisinya itu menyerupai jongkok. Sehingga tekanan pada perut itu cukup banyak, cukup baik dan tidak perlu ngeden yang nemen-nemen. Karena ngeden yang terlalu nemen itu juga ya pada kasus yang robekannya juga luas itu akan terjadi masalah. Ya itulah mengapa pentingnya posisi jongkok pada saat buang air besar. Jadi tidak ada masalah, silakan aja kalau misalnya memang posisi BAB perlu jongkok ya boleh-boleh aja. Nggak akan robek jahitannya nggak akan robek. Memang yang biasanya takut itu adalah pada saat perubahan posisi mungkin ya karena nyeri ya, itu yang memang ya perlu adaptasi aja kalau masalah itu. Tapi yang jelas kalau BAB berdiri tidak dianjurkan. Saya masih menemukan yang seperti itu. Jadi ya jadinya kotor dan menimbulkan masalah baru dan itu justru akan beresiko infeksi, gangguan yang seperti saya sampaikan tadi, ada hubungan antara vagina dan anus dan BAB-nya lewat vagina tadi itu ya namanya fistula. Jadi kalau untuk nyeri tidak ada posisi khusus, silahkan gunakan bantalan yang nyaman. Bisa digunakan juga dengan bantalan menggunakan air itu ya, karena dia tidak statis, dia dinamis, dia bergerak tergantung posisi kita dan itu membantu sirkulasi. Boleh dibantu juga misalnya dengan gel yang dingin gitu ya, misalnya memang bisa digunakan boleh-boleh aja, tidak ada posisi khusus. Itu untuk bantalannya ya dokter Iya. ya. Nah kalau untuk posisi duduknya ini diperhatikan nggak sih dok? Kalau duduk tidak ada perhatian khusus, silahkan saja senyamannya ibu pasca melahirkan, tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah ini kebetulan juga ya pas banget tadi dokter bilang kalau yang jadi ketakutan para ibu-ibu ketika buang air besar begitu ya. Ini juga ada Ibu Felis yang mengatakan, siang dokter, apakah wajar pasca melahirkan mengalami wasir? Dia mau BAB rasanya kok horor ya, takut jahitan kebuka, belum lagi toiletnya model jongkok, rasanya tuh nyeri sekali dokter. Iya benar, wasir ya. Iya. Pertama wasir memang sekitar angkanya cukup besar pada ibu persalinan ya, ibu hamil ya. Angkanya bisa 30-40%. Ibu hamil itu mengalami wasir atau ambeien dan akan diperberat lagi kalau dia memiliki genetik. Sebelumnya memang ada riwayat, misalnya orang tuanya riwayat wasir, dia akan mudah. Karena apa? Karena normalnya ibu hamil itu aliran darahnya terganggu. Ya memang ibu hamil itu bagian aliran darah bagian bawah, bagian panggul itu tertahan karena ada bayi. Ya kan? Karena ada bayi berat di situ. Yang harusnya dia lancar menjadi buntu dan itu menjadi penumpukan di area wasir itu, area anus. Pembuluh darahnya menjadi besar dan pada beberapa orang justru menetap. Jadi biasanya yang normal itu setelah lahiran dia resolusi balik
pembuluh darah yang buntu tadi menjadi kempes, menjadi hilang. Tapi ada beberapa orang yang memang memiliki genetik, dia bertahan menjadi wasir dan bisa berkembang ke derajat yang lebih berat begitu ya. Dan kalau ada wasirnya memang ada derajat-derajatnya ya. Kalau memang derajatnya masih kecil, masih di dalam gitu, tidak perlu kita apa-apakan. Tapi kalau misalnya sudah perih, kemudian mengganggu BAB, kadang-kadang berdarah, nyeri, memang butuh pertolongan kalau seperti itu ya. Dan biasanya memang kalau ada wasir yang cukup besar, cukup mengganggu, tidak bisa duduk ya. Kemudian jalan juga tidak nyaman, dan itu adalah suatu indikasi mungkin perlu dilakukan tindakan, mungkin dipotong atau dilakukan clipping gitu ya. Itu yang mengetahui adalah dokter bedah. Itu kalau wasir ya. Yang satunya tadi apa Mbak ya? Yang satunya tadi Ibu Felis ini ketakutan dokter karena toiletnya modelnya jongkok karena dia merasakan nyeri di situ. Ya, kalau jongkok itu ya saya sampaikan tadi memang posisi yang paling baik untuk BAB adalah jongkok. Ya. Sebenarnya jongkok ya. Paling baik karena ya. tekanan perut itu maksimal ya. Kita nggak perlu ngeden yang nemen-nemen. Kemudian jalannya tuh enak los gitu ya. Tapi untuk mengatasi nyerinya ya memang butuh adaptasi ya, butuh adaptasi khusus, atau mungkin ya mungkin perlu disesuaikan dengan menggunakan ada tambahan alat ya, tambahan alat untuk WC-nya jongkok tapi ada tambahan semacam apa ya, poti gitu ya untuk tempat duduk gitu ya. Itu bisa digunakan seperti itu, mungkin bisa dibantu dengan seperti itu. Dan untuk nyerinya ya mungkin cukup diatasi dengan anti nyeri terlebih dahulu ya, kemudian ya mau tidak mau melakukan adaptasi supaya, kan kadang-kadang nyeri itu karena kita kaku saja ya. Kalau kita sudah melakukan relaksasi, melakukan adaptasi secara mandiri, secara rutin, itu dia akan lemas dan perubahan posisi apapun tidak jadi masalah. Rasa-rasa itu. Tapi balik lagi ke wasir tadi nih dokter, kalau misalkan udah wasir, misalkan wasirnya ringan, kemudian si ibu ini mengkonsumsi makanan yang serat, ini sebenarnya membantu nggak sih dokter meringankan gejala wasirnya? Sangat membantu. Wasir itu tidak boleh ngeden, intinya gitu. Nah kalau makanannya kurang serat, fesesnya atau kotorannya itu atos, ya keras dan kering begitu ya, maka ibu tentu membutuhkan usaha yang lebih untuk mengeluarkan kotoran itu kan. Dan proses ngeden itu menyebabkan gumpalan darah tadi menjadi lebih besar. Nah, jadi kenapa disarankan untuk mengkonsumsi tinggi serat? Supaya BAB-nya mudah, dan ngedennya itu tidak terlalu nemen sehingga tidak memperbesar benjolan yang tadi tergumpal itu. Dan juga selain serat tentu harus banyak mengkonsumsi air ya, karena air juga membantu proses pencernaan dan membantu kerja usus sehingga proses buang air besarnya tidak menjadi suatu masalah itu. Baik, terima kasih Bu Felis untuk pertanyaannya, mudah-mudahan bisa terjawab ya pertanyaannya tadi. Kemudian ada Ibu Gracia, dok, tetangga saya itu 2 hari setelah melahirkan normal ini langsung pakai celana berbahan denim alias jeans, kemudian duduk di bawah seperti bersila gitu. Apakah boleh dok? Apakah jahitannya bisa aman? Sebenarnya begini ya, tidak ada perhatian khusus terhadap apa yang dipakai ya. Intinya adalah mengurangi kelembapan, mencegah terlalu lembab gitu ya. Dan yang paling penting memang kita sendiri paham ya, ibu-ibu sendiri itu paham sejauh mana atau kondisi organ intimnya itu seperti apa. Kalau dia memang merasa nyaman, sebenarnya tidak ada masalah. Boleh-boleh aja, asalkan si ibu tadi tahu ya batasannya. Mungkin tidak boleh terlalu berlebihan gitu ya. Apakah terus tadi duduk di mana? Duduk di bawah bersila ya. Duduk di bawah bersila. Tidak ada masalah, karena kalau kita bayangkan kalau kita bersila apakah luka atau vagina itu melebar gitu kan? Tidak juga ya. Yang berubah kan hanya posisi paha dan kaki ya. Jadi relatif tidak ada masalah sebenarnya. Ya tentu harus dipahami sendiri ya batasan-batasannya. Kalau memang terasa nyeri ya tidak perlu dipaksa. Dan memang yang seperti ini tidak bisa ditiru tiap orang ya, tidak bisa ditiru karena itu individual sekali. Kondisi orang berbeda-beda ya dokter ya. Kalau dia memang merasa nyaman, tidak ada masalah dan dia bisa yakin dengan higienitasnya, personal hygiene-nya begitu ya, ya tidak ada masalah sih. Boleh-boleh aja. Baik. Kemudian di WhatsApp nih dokter. Nah, ini mengatakan bahwa pemakaian korset pasca melahirkan apakah perlu dok? Gimana kalau melahirkan sesar? Kan takut ketekan gitu, perutnya bekas jahitan karena pakai korset. Apa nggak tambah infeksi nantinya dok? Ya, korset itu sebenarnya zaman sekarang sudah tidak terlalu dianjurkan ya, karena katanya mengganggu sirkulasi, kemudian rasanya penuh begah begitu ya. Cuma kadang-kadang korset ini kan
anjuran orang-orang tua ya, karena perlu supaya kembali singset kembali dan sebagainya lah ya, untuk badan supaya cepat kembali langsingnya begitu ya. Sebenarnya saya tidak bisa menjelaskan itunya. Yang perlu diperhatikan adalah penggunaan korset itu mungkin dibutuhkan kalau kita misalnya beraktivitas yang perjalanan yang kira-kira menyebabkan goncangan gitu ya. Menyebabkan goncangan misalnya naik motor, masih proses penyembuhan, kemudian lewat goncangan biasanya nyeri. Ya, ada polisi tidur gitu atau jalannya bergelombang, maka nyeri dan bisa dibantu dengan korset karena korset itu memberikan fiksasi ya, merapatkan, mengkondisikan supaya perut itu tidak terlalu banyak gerak begitu ya. Dan itu memang boleh dianjurkan dalam kondisi-kondisi tertentu, tapi ya tentu harus diperhatikan juga tidak boleh terlalu rapat ya. Apakah menyebabkan risiko infeksi? Tidak juga, karena selama korsetnya yakin bersih ya, kita yakin dengan kebersihan korsetnya, kita sendiri juga personal hygiene baik, tidak ada masalah. Tentu dengan ikatan yang tidak terlalu ngapret ya, tidak terlalu ketat begitu ya, harus dijaga juga ya. Tujuannya hanya sekedar mengurangi gerakan yang tidak perlu dari perut ya. Kadang-kadang nanti misalnya kita batuk ya, atau kita jalan gitu, kadang-kadang ada goncangan-goncangan yang menyebabkan nyeri ya, itu bisa dibantu mengurangi atau menambah kenyamanan dengan menggunakan korset. Itu saja, tapi tidak ada gangguan untuk infeksi gitu, tidak ada masalah. Jadi tidak dianjurkan juga ya untuk digunakan setiap hari juga ya dokter ya? Tidak dianjurkan ya, seperlunya saja ya, seperlunya saja. Oke, baik. Nah dokter, ini waktu kita juga nggak banyak nih dokter, sudah di menit ke-59. Mungkin apa nih dokter closing statementnya terkait dengan perawatan organ intim pasca melahirkan? Mungkin bisa diulas kembali, silakan dokter. Ya baik, terima kasih. Jadi para sahabat Sonora, organ intim pasca melahirkan adalah tugas seorang ibu untuk dilakukan perawatan ya, tentu dengan pemahaman dan ilmu pengetahuan yang cukup, yang baik, dan bila perlu harus konsultasi ke dokter. Karena apa? Karena merawat diri, terutama area organ intim, itu akan membantu kualitas hidup, ya, membantu kualitas hidup dan juga mencegah kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Jadi oleh karena itu tetap harus menjaga organ intim pasca melahirkan dengan optimal. Oke, terima kasih Dr. M. Dimas Abdi Putra, spesialis obstetri dan ginekologi dari ID Surabaya. Dan sahabat Sonora, terjawab sudah ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah bergabung di acara talk show hari ini, sahabat Sonora. Saya Vina pamit, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda informasi yang kami hadirkan untuk pagi hari ini. Dan jangan lewatkan untuk acara kami selanjutnya, tetap bersama kami di Sonora Surabaya.